Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita mengucapkan salam dan menjawab salam, maka isi dari salam yang kita ucapkan mengandung 3 doa. 1, semoga keselamatan. 2, mendapat rahmat. Dan yang 3, mendapatkan barokah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya dalam fikih mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa qala Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang bisa membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita mengawali start kehidupan kita adalah di masjid dan berubudiah kepada Allah. Ambo lewat di simpang-simpang, salah satunya di simpang sudah dinas peternakan. Nah, kan do simpang Adang tuh PPKP Naruntuah dulu. Di situ tuh dibuatnya di spek iklan keceknya. Kalau ingin mencari menantu hebat, maka carilah yang sholat subuhnya di masjid. Pernah Pak Ibu celiak tak? Kalau mau celik-celik sesekali sambil lampu merah tu mau celik. Rancak iklannya rumah. Bunyi iklannya, kalau ingin mencari menantu hebat, carilah yang sholat subuhnya di masjid. Cuma ambo gak ragu juga Pak dan Ibu. Dan di sini dibuatnya kalau ingin mencari menantu hebat saja. Ndak lo dibuat dekai ko kalau ingin mencari menantu bujang dan hebat dekai itu dah. Jadi apa-apa nan rajin-rajin ke masjid ko gak ragu juga mau jadinya. Kok dia ambil orang menantu sekali lah ya menantu. Pak. Jadi alhamdulillah kita hari ini mengawali start kehidupan kita adalah di masjid. Salat yang gak baik itu melaksanakannya memang subuh. Bab itu. Tak kalau latiah dingin kalam hari jalabe. Itu sebab. Ini Bapak dan Ibu, ambo tanya cik, ambo sekali kau kemari Pak. Oh lah 2 kali. Arya kemari tampek Pak Das, ambo sembahyang sar sekali.
Kalau bulan puasa sarami ko aja orang. Rami mereka. Jadi lampir sama sebenarnya Pak. Padahal salah satu pengertian bulan Syawal adalah meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Ya toh? Nah, tapi itulah problem atau persoalan yang perlu kita tuntaskan. Ambo kalau mencari masjid awak ko kalau agak-agak masjid ko mahal juga pokok 4 mo. Ya tanahnya ya bangunannya. Jadi mudah-mudahan ambo rasunan kaparaluan awak pikir isi celai ndak sat isinya lain. Nah, kalau bangunannya kalau pada go Pak. Kalau kecil orang Minang kok ketik kameh. Itu ketik kameh. Bacukui kalau kakak. Isi le. Ambo raso kalau bulan puasa petang kalau subuh kau banyak anak muda nak. Pesantren mah. Tapi kalau lah indak lah pesantren orang lain lah sudah lo bulan puasa lah kembali lo ke habitat semula kata. Itu berdoa gitu kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh masyarakat di sini tetap bersemangat untuk mengurus masjid kita ini. Bapak dan ibu, lalu kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum ambo sampaikan, dek ambo sekali ko kemari itu nama ambo lah disebutnya di pengurus tadi. Heriyadi itu nama nandagi orang gaib. Karena awak orang Minang ketik nama kadang bagala. Galamo Khatib Sultan. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Ustaz Khatib Jumaid? Itu mau jawab saja. Ambo ndak nari Jumaid, ndak nari rayo menjadi khatib teori. Paham tu? Juga lah mau khatib. Kampung Ambo di Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Tapi kalau dari rumah Ambo ke Padang Panjang 7,5 kilo aja. Tapi kalau dari rumah Ambo ke Batu Sangka 34 kilo. Jadi lebih maraso jadi orang Padang Panjang Ambo dibanding jadi orang Tanah dah. Suku Ambo Koto. Banyak orang Koto juga. Oh, berarti pai kita baik orang sana mau sana kok. Iya. Ambo orang Koto, asli. Jadi memang Koto ko banyak di mana apa. Di Padang Koto banyak, cik kecamatan Koto saja. Itu Koto tengah. Nah, kayak itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, nyok adolo rancak, nyok perkenalan kok. Matan tuan nambah sebok lepak ibu nanti. Sebok di pasar di mana. Itu kepada bapak dan ibu yang kita hormati. Karena ambo pai berdakwah ke tempat sana ambo tu dah agak aman lah. Saya indaknya beko minum pagi itu lah beres lah. Itu sama mbak tabu tu ndak pak. Bapak dan ibu-ibu yang menghormati, judul tausiah kita subuh hari ini adalah kembali ke fitrah dan mempertahankan fitrah. Tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lah dijalehan Pak Nabi Ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir sia seorang fitrah. Fitrah itu salah satunya dia sudah
Islam tu sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang ingin masuk Islam tu sebentar saja, sebentar Pak. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar salah seorang nama WR Unan namanya Profesor Dr. Yunazar Manjang. Ini telah pensiun belum mungkin alun. Anak beliau, anaknya laki-lakinya Pak. Anaknya kok kerja di Jepang. Akhirnya dapat minantu orang Jepang. Tentu masuk Islam anaknya kok. Minantunya kok. Maka disahadatkanlahnya di Masjid Raya Al-Azhar UNP. Jadi ambo setiap hari dia manahkan kerajo di Kanwil Kemenak Subar, tapi juga diberikan amanah sebagai imam dan pengurus Masjid Raya Al-Azhar Universitas Negeri Padang. Jadi kalau ada pak-pak PK Tawa, ibu-ibu, kalau ambo sarang sinan, pak sarang sinan usah bawa tu. Tapi kalau pak tibo, ambo ndak ada berarti ndak suwo tu. Itu salah. Jadi bapak dan ibu-ibu, ketikanya masuk Islam, orang Jepang agamanya apa? Shinto kan? Agama aslinya Pak. Ketika dia masuk Islam itu tak lama lo melulang Pak, bercelik. Tapi mencelik orang Jepang kau ngecek kan candulaknya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu lagi kira gaya. Tapi tak lama lo sebentar. Karena memang fitrahnya capek Bapak lihat. Untuk itu Bapak dan Ibu, fa'abawahu yuhawidanihi. Kok kabaru buah nak tu beko atau maniru-niru gaya orang Yahudi, maniru gaya orang Nasrani, maniru gaya orang Majusi, itu gara-gara pendidikan dan lingkungan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, awak harus hati-hati mendidik anak kita. Kalau lah dua akidahnya Bapak dan Ibu, kama saya merantau nak salah. Kama saya merantau. Tapi kalau ndak, beko kecik orang Minang, jalan dia lihat orang lalu, cupak ditukar orang mengalih. Itu baru rupaya awaknya tu. Tapi kalau lah duduk dari awal akidah anak-anak kita, maka insya Allah kemana nyupai dia bisa mempertahankan agama dan akidah. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3 bentuk fitrah awak nan awak pertahankan dan awak tingkatkan. Dan itulah dipupuk selama bulan puasa, selama bulan Ramadan. Makanya akhir Ramadan itu namanya Idul Fitri. Balik ke fitrah balik. Ya toh? Apa itu fitrah? Itu sesuatu nanalah. Apa cek orang kini? Ori. Kalau orang memali-mali apa? Le ori kau. Artinya asli. Alun terpengaruh-pengaruh alai. Dan itu masih belum tergoda, terkontaminasi dengan hal yang lain. Ada 3 bentuk fitrah nan harus awak paliaro, dipertahankan dan ditingkatkan. 1, namanya fitratun ilahiyah. Fitrah kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia saja orang Pak Ibu kalau normal, maka kalau tak sasak ditanya sampai mato, mengaku Tuhan tu. Ambo tadi agak tagagau je Bapak Ibu. Tiba di simpang Ketik Sleman, simpang Lapai kemari. Ambo sarang bawa kan jauh motor tadi. Nyambe mau orang ilau. Ambo namo takuin malam go Pak Ibu. Orang ilau wala diang tu namo takuin. Kalau lain-lain insyaallah lah.
nya tagak di labuah. Awak belok ke kanan, nya ke kanan lah. Aduh kayu dipacik sepanjang kecek mo. Kok kanan mo di kayu kok ke belakang juga suuk mo kesuran dia. Untunglah ambo rem ke suuk anyo mengajar mo puktan. Tu cek. Yang kedua tiba di simpang Seteba Pak. Itu juga kali lot timur. Tiba di tepi air tu. Orang kelangang. Beda kalau pergi secara subuh bulan puasa orang larami pagi kok. Tapi kalau kini kok lengang. Nampak dia mau anak muda, 2 laki-laki, 3 bersih. Nan laki-laki kok nak baju. Anak bersih kok baju buat tu leh ndak. Sepanjang kau serambutnya. Panganambo mengalah pajak aku subuh-subuhan ni kau kemana jalan. Itu mungkin lo mau tanya orang kan. Itulah kondisinya Bapak. Jadi kalau jalan-jalan sebuah ke banyak sana ganji-ganji nampak. Lihat. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya setelah Ramadan kita kembali fitrah ilahiyah kita. Awakku butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh jawab. Tapi membuktikan bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu mengatur segalanya, diciptakannya lah manusia. Mau dikatakan wa ma khalaqatul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, beribadah kepadaku. Di kompakna awak sekota Padang awak di Ibu, ndak Tuhan, ndak usah ke kekuasaan Allah. Itu karena awak nan butuh dengan Allah. Contoh, dulu ketika umur ketik-ketik SMP lah. Dulu kan nama negara kan Uni Soviet dulu. Kini kan Rusia nama Pak. Dulu Uni Soviet. Salah satu pemimpin namanya Mikhail Gorbachev, presiden. Negara komunis terbesar di dunia adalah Uni Soviet, nomor 2 Cina dan seterusnya. Suatu kali, hanya negara komunis tidak menyembah, tidak percaya kepada Tuhan. Ketika tiba di awak kira tanggal 7 Agustus lah, hari kemerdekaan dia, maka dia adakanlah penampilan manuver alat-alat perang tercanggih Uni Soviet. Salah satunya adalah memperagakan bagaimana hebatnya pesawat-pesawat tempur, baik pakai awak atau tidak pakai awak. Ditampilkanlah di hadapan pembesar negara dan para pejabat Uni Soviet dan rakyatnya. Sarangnya manuver itu Pak Ibu, apa ngana pilot ko dan seorang nyu keluar dari barisan pesawat itu. Nyu arahkan pesawat ko ke arah Gorbachev. Ke arah istrinya. Nama istrinya Raisa. Lampi-lampi dake rasa ndak mungkin rasa kadin lantak di pesawat. Nyu bae berputar kate. Kecik Raisa ko. Oh my God ya. Arti dah. Oh Tuhanku. Kan perlu Tuhan ingat. Walaupun negara komunis. Jadi orang Bapak dan Ibu, siapa saja orangnya. Tapi syaratnya orang normal Pak. Apapun yang terjadi bila dia sudah ketakutan, kecemasan, maka spontan mulutnya butuh kepada Allah. Awaknya kedekat itu aja. Kalau Allah sangai ona sakit, ya Allah, tersebut ya kan? Karena memang fitrah kita itu namanya fitratun ilahiyah. Kita ini butuh dengan Allah. Kama masuk ke bayi, semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kita hormati, di dalam hidup ini Abu Talib bukan tidak percaya kepada Allah. Percaya mana? Cuma karena dia orang Arab,
Nyo mengarti bana konsekuensi kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maya bu itu nak muahnya. Bukan tak percaya, percaya kepada Allah itu. Abu Lahab, Abu Jahal itu percaya. Jo setan-setan pun percaya kepada Allah. Apalagi kita. Jadi setelah Ramadan berakhir, ibadah nalawak kerajaan selama kolah terlatih kita, apakah itu ibadah makhdah, ibadah wajib, atau ibadah ammah, ibadah sunat yang kita lakukan. Ambo tanya ke bapak ibu, mana banyak ibadah wajib jo ibadah sunat? Mana banyak? Itu yang seorang psikokoka. Mana banyak ibadah wajib jo ibadah sunat? Mana banyak? Bertanya lah, mau pakai tik lah pertanyaan setelah. Mana banyak solat wajib jo solat sunat? Mana banyak? Gak pemalu orang sekompak. Tapi jorun sana orang kotor na ceramah. Tapi orang kotor pemalu lah. Coba sabui san. Yang masuk ibadah wajib khusus solat. Solat apa saya nak wajib? Wajib. Solat 5 waktu. Ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah, cek. Yang kedua, solat Jumat bagi laki-laki. Jadilah yang ketiga, biarlah fardu ain fardu kifayah kan ada. Solat jenazah beraso 3 tanya. Kalau solat sunat, oh banyak. Apa ibu kemari tadi sekolah banyak dan sunat. Dari rumah ibu sekolah solat tahiyatul masjid, ya tak? Sudah tuh salat sunat wudu bisa aja. Sudah tu? Sudah orang azan, salat sunat rawah. Sudah tu? Itu salah 3 tu. Beko alun lah yang lain-lain. Salat duha beko lain. Enak. Malam salat tahajud, salat witir. Kau nak hujan-hujan hari, salat istisqa, salat istiqarah dan lain-lain. Ada gak 9 balik salat sunat obat. Sementara salat wajib sitik. Jadi menandakan kita itu kembali ke fitrah ilahiyah, awak paranca, awak pertahankan, awak tingkatkan kualitas salat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Jadi fitrah awak yang pertama namanya fitratun ilahiyah. Yang kedua, fitrah kita adalah fitratun tahiriyah. Fitrah kita itu, fitrah manusia itu, suko barasyah dan suko mensucikan diri. Ingat Bapak dan Ibu, syarat sah salat ada 3. Bersih dan suci badan, pakaian, dan tempat. Iya tak? Iya lah setiap. Nah, mayuan saja gak lama Pak. Bapak dan Ibu, suko awak bersih. Taruhlah ada kawan awak nyobali baju Pak Ibu. Bajunya kok 2 juta beli. Ama tu? Dipakainya teori. Lah seminggu itu pakainya. Bagi kira. Hari padang kemah. Hari yang ngek kemah. Perlu paluah. Taruhlah awak mana. Lain nyaman tu enggak? Tak. Berarti awak suka barang? Oh parfum mahal. Parfum Paris atau lain-lain. Nyo lemak-lemak saja taruhnya semprot-semprot saja. Lalu hari nak mandi-mandi. Ma kira-kira nan nyaman ba parfum saja atau mandi? Mandi. Berarti awak suka bersih tu Pak. Mangko Bapak dan Ibu, di mana saja, apa saja fikih yang pertama dibahas adalah toharah. Apa tu?
membersihkan dan mensucikan di. Sudah awak berdua ke itulah macam nak buat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya kan? Wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadi fitrah awak nang kedua suka membersihkan diri, suka membersihkan badan, suka membersihkan jiwa dan hati kita. Jadi kalau sebenarnya kalau mau celik-celik Pak Ibu, para Jawa ke orang-orang yang lah tinggi makam. Makam itu artinya ibadahnya, akhlak dan sebagainya. Kalau tanang seorang Bapak dan Ibu, nyaman sih hidup. Gitu. Sebab hidup ini Allah tuh tahu betul dengan kemampuan kita dan kapasitas kita itu Allah tahu betul. Kalau nyaman-nyaman saja awak, dawa rasaki kawan awak setahu bersyukur, ya kan? Kawan lama malioto awak lun, syukur salah. Jadi halanya. Tohnya mamali je betih, maka tak masalah tu. Jadi kita kembali lagi, fitrah yang kedua itu adalah kita suka, cenderung, senang dengan bersih dan suci. Nah, jadi setelah Ramadan kok awak tingkatkan itu lihat. Lalu yang ketiga disebut dengan fitratun insaniyah. Fitrah awak kau bapak dan ibu-ibu suko bermasyarakat. Kecil orang gini mau hidup sosial. Suko bersama bersama. Kau nak dikatakan dalam fikih. Salat awak surang. Seluruh persyaratan salat awak penuhi. Baik itu rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun alisan. Rukun zikri. Awak penuhi semuanya. Palonya cie. Tapi kalau awak salat berjamaah, palonya berapa palonya? 27 ah. Kan jauh tuh Pak Ibu. Kalau awak jadi pitih lah, salat surang palonya 1 juta. Salat berjamaah palonya 27 juta tuh. Awak pakai tek seketek. Kalau salat berjamaah, salat sendiri pahalanya 1.000. Nah, itu contohnya. Maka kalau salat berjamaah pahalanya untuang senancik kau Pak Ibu lain tak diubah orang Pak. Kalau lah mulai lo diubah-ubahnya diurang fikih nancik kau salah satunya. Salat awak serumah sensurang salah sembahyang le. Ndak ada guna saja sekadang duit. Gunanya masjid dibuat untuk menampung orang salat berjamaah. Kalau langsung surang saya Pak Ji kau ni semayang bagi kira. Tu laweh warna saja itu suratnya. Tak bu. Tu ibu nam sanda tu bu. Dak ibu atau ibu semayang orang kembali. Ibu kan? Bagi contoh cek. Misalnya si orang madoan oleh Nabi misalnya contohnya. Lalu diumumkan oleh pengurus masjid kepada ibu-ibu, marilah kita nanti malam mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka diharapkan kalau ada ingin bersedekah membawa makanan ringan. Nah, itu contoh kan. Jadi ibu kau dibuatnya lapik 10 buah. Maka banyak orang bau. Lah mulai orang sudah acara lagi lataan kau. Ruasa kampung mau labo nama. Ini calik-calik punyanya. Sampai sudah orang lapik dan 10 kau 10 aja. Tak nyawai-wai orang. Apa ngana ibu? Nama bau lapik. Ibu itu enggak. Iyo. Orang lah habis punya orang lah piring tinggal lah bungku-bungku. Setinggalan lewat lengkap je bro. 10 lah. Beko pas bau pulang dan tak ada orang tu dibawa pulang lah.
Tanya orang, apa bau do bu? Ada bau tukak. Itulah alhamdulillah tadi lapik 10 baru pulang 10 lihat. Tu jawab Enggak. Astagfirullahaladzim. Dia na ibu na timun. Baalah ambo sebenarnya. Kau nak mau orang makan. Gitu. Itu namanya awak hidup bermasyarakat. Satu, yang kedua. Saya ada jenazah meninggal, apakah keluarga awak atau rencana awak. Lalu orang solat dibawa ke masjid. Ustaz awak siko. Diharapkan solat jenazah ini safnya ganjil je. Dibuatlah ganjil. Enak. Imam cie, saf kedua cie, saf ketiga cie, saf keempat cie. Kan ganjil itu. Kalau 3 saf semua, tapi safnya cie-cie saja. Dia awaknan sebagai runsana ibu itu enggak. Saya sampai orang menyalatkan. Tapi kalau saf pertama panuah ke ujung sana. Saf kedua panuah. Sanang tiap. Itu namanya fitrah. Jadi awak kau Pak Dewi Ibu suko bersama-sama. Tentu ada hal-hal tertentu atau yo sorang. Ya tak? Baca Quran awak sorang. Tapi ada hal-hal tertentu kita disuruh fitratun insaniyah. Fitrah awak itu sebenarnya ingin bersama-sama. Maka ada ringan semua di jenjang, barik semua di pikuk. Amboranga yang membuat masjid kok surang. Ya Pak? Iya kan? Nah, kalau tempat ambo masjid kok berjamaah. Tapi jadilah, walaupun seorang, tapi tujuannya kan untuk bersama. Seandainya orang nan sholat sunat, seorang yang sholat siko surang-surang, saya kan diboti. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita pupuk rasa fitratun insaniyah kita. Khairun nas mayyamfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah terasa keberadaannya, kegunaannya, pertolongannya bagi manusia yang lain. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu, kalau ada orang elok-elok meninggalnya atau pindah, tersabui orang deh saja ibu tu saja apa tu nak ada lagi atau saja pindah dari tempat awak tu, kehilangan awaknya. Kalau tersabui orang tekah tu Pak Ibu tu hebat tu. Ya kan? Semua ketika awak lahir, awak menangis, orang nak menunggu, galak, sorak orang. Alhamdulillah lah lahir nak. Lah lahir cucu awak begitu. Tapi ketika meninggal awak nanti, karena kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sudah macam la ilaha illallah, tersenyum awak lipik dengan awak. Awak tersenyum, orang yang awak tinggal, mana? Nangis, berarti kita berhasil dalam kehidupan kita ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita di bulan Syawal ini kita tingkatkan. Apa yang telah kita berhasil kita capai selama Ramadan, minimal sampai Ramadan berikutnya. Wah, ulang balik, kita paliaro fitratun ilahiyah, fitrah kita ikan diri kita. Dan yang ketiga, fitratun insaniyah. Fitrah kita ingin selalu bersama, tolong menolong, bantu membantu dengan saudara-saudara kita. Barangkali itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.